Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Pernah tahu nggak sih dengan sebuah game viral yang akhir-akhir ini rame banget di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Game ini bergenre rhythm dengan judul Friday Night Funkin', bercerita mengenai perjuangan seorang anak muda yang ingin mengajak berkencan seorang anak cewek dari mantan bintang rock and roll. Kedua tokoh utama dalam game ini disebut sebagai girlfriend dan boyfriend, yang selanjutnya bakal sering Elprana sebut sebagai cewek dan cowok ya. Karena si cewek juga jatuh cinta dengan tokoh utama, akhirnya dia mengajarkan cowoknya ini teknik dalam melakukan rap battle. Dan ternyata prediksi si cewek beneran dong. Ayahnya datang dan gak suka dengan cowok tersebut. Pertarungan pun gak bisa dihindari. Tentu saja pertarungan di sini dalam bentuk duel rapping ya, ala-ala Dance Revolution gitu. Kukira setelah si ayah dikalahkan, mereka berdua bisa pacaran dengan tenang. Ternyata masih ada banyak sekali lawan-lawan yang berdatangan. Mereka semua dibayar oleh sang ayah untuk dapat mengalahkan si cowok dan merebut kembali anak perempuannya. Dan kalian tahu, lawannya tuh juga bermacam-macam. Mulai dari pembunuh bayaran, anggota militer, makhluk astral, hingga jelmaan iblis. Wah, ternyata mengerikan sekali ya perjuangan si cowok. Tapi pernah penasaran gak sih mengenai asal-muasal diciptakannya game FNF ini? Setelah kuselidiki lebih lanjut, ternyata game ini terinspirasi dari hal-hal yang nyata dalam industri permusikan dunia. Waduh, beneran gak nyangka banget. Di video kali ini, Elprana akan membahas mengenai kisah nyata di balik game Friday Night Funkin'. Aku ingatkan terlebih dahulu kalau apa yang kuceritakan di sini murni berdasarkan rumor-rumor yang beredar di internet dan juga teori buatan penggemar. Jadi aku serahkan semuanya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Kita awali dengan fakta game FNF. Cameron Tyler bersama dengan ketiga temannya mengikuti sebuah event game jam bernama Ludum Dare ke-47. Event ini merupakan kegiatan per kelompok untuk membuat game secara beramai-ramai di suatu lokasi dalam waktu 48 jam. Saat itu, Tyler dan teman-temannya berhasil merancang game Friday Night Funkin' hanya dengan 2 level saja. Namun impresi para pemain ternyata di luar ekspektasi dong. Banyak banget yang suka dengan gameplay FNF hingga membuatnya terus dikembangkan dengan berbagai macam audio track dan level yang berbeda-beda juga. Saking larisnya, Cameron Tyler atau biasa disebut sebagai Ninja Muffin membuka campaign Kickstarter untuk melanjutkan pengembangan FNF. Dan gak tanggung-tanggung, sampai sekarang sudah terkumpul lebih dari 30 miliar rupiah dan sepertinya akan terus bertambah banyak. Gila, keren banget. Aku jadi nggak sabar dengan update terbaru dari game ini. Soalnya kan pendanaan gamenya sampai bermiliar-miliar gitu. Walaupun awalnya mereka merancang dengan terburu-buru saat game jam, namun tetap saja setelahnya dikembangkan dengan sangat serius. Bahkan dalam hal penciptaan konsep dan naskah benar-benar diteliti dari hal-hal yang nyata dalam kehidupan kita, dari game-game lain dan juga budaya pop dunia. Hal inilah yang membuat setiap unsur kecil dari permainan memiliki makna dan teori tersendiri yang sangat menarik untuk dibahas. Sekarang kita lanjut masuk ke kisah nyata mengenai FNF, sebuah game bergenre rhythm yang berfokus pada permainan battle rap sebagai gameplaynya. Hal ini mengacu pada industri permusikan dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dan kejahatan. Pengembang game ini sudah mengetahui mengenai rumor konspirasi
konspirasi di balik industri musik, khususnya rock and roll dan musik pop, di mana ada transaksi rahasia tak tertulis yang menuntut seorang artis muda menyetujuinya agar dapat mencapai kejayaan di industri hiburan, jadi terkenal, punya banyak uang, diidolakan oleh seluruh dunia, dan transaksi ini adalah penyembahan kepada iblis. Ada banyak banget rumor mengerikan artis musik dunia yang terlibat dalam ritual sesat satanisme seperti Lady Gaga, Beyonce, Justin Bieber, dan masih banyak lagi. Gak heran jika penggambaran Daddy Dearest serta Mami Mires, orang tua girlfriend dalam Friday Night Funkin', berkulit ungu pucat dengan mata merah menyala. Mereka sudah melakukan perjanjian dengan iblis untuk membawa keluarga ini ke dalam puncak sukses industri musik. Mereka berdua tidak terima jika anaknya berpacaran dengan cowok dari kalangan biasa. Keluarga mereka terkenal, kaya raya, ditambah lagi memiliki perjanjian raja iblis, sehingga anaknya juga harus mengikuti jejak orang tuanya. Tapi kalau mengacu kepada tokoh utama si boyfriend, pada akhirnya dia pun juga berubah menjadi iblis untuk dapat diterima di dalam keluarga si cewek. Nah, sekarang siapa sih sebenarnya girlfriend ini? Dan apakah keluarga mereka benar-benar ada di dunia nyata? Dari apa yang kulihat di forum-forum internasional, ada salah satu pemain yang berteori bahwa penggambaran keluarga girlfriend direpresentasikan dari keluarga Presley di dunia nyata. Dia adalah Elvis Presley, seorang penyanyi sangat terkenal dari Amerika yang dianggap sebagai orang penting dalam industri dunia musik pada tahun 1900-an. Saking berbakatnya, dia pun disebut sebagai raja rock and roll. Elvis menikah dengan Priscilla Presley yang saat itu berumur 14 tahun dan hidup bahagia di Amerika sambil melanjutkan karirnya sebagai penyanyi. Karena memang Elvis ini sangat terkenal, hal ini membawa Priscilla juga ikut terjun ke dalam dunia hiburan. Dia pun sukses menjadi artis papan atas sekaligus penyanyi terkenal di Amerika. Dari sini aku mulai bertanya-tanya, mungkin teori ini hanya kebetulan. Tapi setelah ku selidiki lebih lanjut, waduh, kemiripan dengan cerita asli game Friday Night Funkin' beneran nyata dong dengan kisah keluarga Presley. Pertama, kesuksesan Elvis Presley dirumorkan berkaitan erat dengan sekte pemujaan setan sebagai perjanjian atas kesuksesan Elvis. Hal ini sempat menjadi trending topik di situs berita internasional. Bahkan ada juga yang menyertakan surat Elvis Presley yang dituliskan sebelum dia meninggal. Intinya, dia menyesal sudah menukar jiwanya kepada sesuatu agar dapat sukses di industri musik. Hal ini juga diperkuat dengan pengakuan sang istri, Priscilla Presley, mengenai curhatan suaminya yang tidak dapat mengalahkan sosok iblis tersebut dalam dirinya. Wah, serem banget ya. Kedua, kematian Elvis pada tahun 1977 di umurnya ke-42 tahun memperkuat kebenaran game FNF ini. Diceritakan bahwa Daddy Dearest merupakan mantan bintang rock and roll, sedangkan istrinya, Mami Mires, masih aktif bekerja sebagai penyanyi pop. Artinya, Mami Mires adalah penggambaran dari Priscilla Presley karena setelah kematian suaminya, dia pun juga masih aktif sebagai penyanyi di Amerika. Terus gimana dengan Daddy Dearest? Kok dia dibikin masih hidup di dalam game, sedangkan kan Elvis sudah mati di dunia nyata? Nah, ternyata ada sebuah rumor mengenai kematian Elvis Presley yang direkayasa. Bukti-buktinya tersebar luas di internet karena dia ingin hidup tenang tanpa diganggu oleh para fans dan media, sehingga Elvis pun memalsukan kematiannya pada tahun 1977 silam. Hal tersebut jadi makin menarik karena teori ini membuat banyak pemain beranggapan bisa jadi karakter Daddy Dearest dalam FNF juga memalsukan kematiannya agar dapat pensiun dari dunia permusikan. Tak heran juga kalau banyak sekali orang dan makhluk lain yang menuruti permintaannya.
Karena memang dulunya Daddy Dearest adalah raja rock and roll sekaligus pemuja raja iblis. Seluruh penggambaran tersebut cukup persis dengan bintang Elvis Presley dan rumor-rumor mengenainya. Terus yang ketiga, gimana dengan girlfriend dan boyfriend? Nah, ini nih yang lebih menarik. Kalau kita melihat lebih dalam ke silsilah keluarga Presley, ternyata Elvis dan Priscilla memiliki anak cewek bernama Lisa Presley. Sama seperti girlfriend, dia memiliki bakat menyanyi dan juga merupakan calon artis terkenal. Orang tua Lisa menuntutnya untuk dapat melanjutkan kesuksesan mereka. Hal ini juga digambarkan sangat mirip dengan kisah keluarga girlfriend, di mana girlfriend pandai bernyanyi dan diharapkan menjadi artis terkenal sama seperti ayahnya si mantan rock and roll dan ibunya si artis penyanyi pop. Menarik juga ya. Untuk yang boyfriend, ternyata Lisa Presley juga menikah loh selama 4 kali, dan keempat suaminya tersebut dinikahi dalam tahun yang berbeda, kemudian bercerai beberapa kurun waktu setelahnya. Suami pertama ada Danny Coe, yang kedua ada Michael Jackson. Wah, kamu pasti tahu ya dengan Michael Jackson. Kemudian dia menikah lagi dengan Nicolas Cage. Dan pernikahan terakhirnya hingga sekarang adalah dengan Michael Lockwood. Keempat suami dan mantan suaminya itu merupakan jajaran artis terkenal di Amerika dengan sifat dan rumor personal yang berbeda-beda pula. Ada yang pintar nyanyi, pintar acting, ada yang dirumorkan sebagai gay, ada juga yang dirumorkan sebagai penyembah setan. Yang mana penggabungan dari keempat hal tadi digambarkan dalam bentuk karakter boyfriend di game Friday Night Funkin'. Wih, gila, keren banget ya developer game ini. Tapi, apakah benar jika boyfriend ini penyembah setan? Atau, masa boyfriend itu gay? Ada buktinya nggak? Tenang aja, semua pertanyaan tersebut akan Elprana bahas di video berikutnya kalau like video ini tembus 10.000 likes. Jadi, pastikan kamu like video ini sekarang juga ya, biar Elprana semangat membuat video teori dan fakta di balik game FNF. Ya, inilah kisah nyata di balik game Friday Night Funkin'. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan rumor mengenai FNF? Ataukah ini hanya teori belaka untuk menunjang kepopuleran game FNF? Coba komen di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.